Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Kamu ingat lagi, Fit? Gak pernah, Fit, aku ngomongin kamu sama si A atau si B. Gak kan, Fit? Karena aku mencintai kamu tuh apa adanya. Aku terus mencintai kamu, Fitri. Aku tahu kok. Emangnya kamu tuh diapain sama keluarganya Aldo? Kalau mereka itu tidak bisa berbuat baik sama kamu, ya udah kamu tinggal di sini aja deh, Kay. Mami, apa-apaan sih? Ngajarin yang nggak bener. Kalau papi punya waktu buat mami, semua ini nggak akan terjadi, Pi. Udah, Mi. Mi, Mi. Pi? Fit! Fitri! Farel? Tadi aku mampir ke rumah sakit, kamu udah gak ada. Terus aku telepon ke handphone kamu, mailbox terus. Handphone aku lobet. Tadi aku mampir ke rumah kamu. Ya aku kan mau ngasih obat buat mami kamu. Di sana tadi juga ada papi kamu, Rel. Mereka ngomong apa aja sama kamu, Fit? Mereka gak nyakitin perasaan kamu kan? Enggak. Fit, makasih ya udah nemenin mami aku di rumah sakit. Tadi kamu ngomong apa aja sama mami aku? Udah mulai akrab dong? Enggak banyak, Rel. Tapi mami kamu tadi baik banget sama aku. Fit, nanti kalau nilai kuis kamu dapet A, terserah. Kamu mau minta apa aja, aku akan turuti. Serius? Kamu gak berniat buat nelpon keluarga kamu? Halo. Papi. Mami gimana, Pi? Mami sakit apa? Sakit apa? Itu bukan urusan kamu. Justru kamu yang bikin semuanya jadi runyam. Dengar ya, Farel. Kalau kamu tidak bisa menepati janji dengan Mami, jangan kamu alihin ke Fitri. Maksud Papi? Papi nggak suka cara kamu. Gadis itu udah semakin masuk ke keluarga Papi. Kemarin Mami ulang tahun dia datang. Sekarang Mami sakit dia yang nganterin. Papi tahu dia berusaha mengambil hati dan itu kamu yang nyuruh kan? Gimana? Kamu bohong sama aku kan, Fit? Bohong apaan sih? Kamu tadi dimarahi sama
papi dan mami aku kan? Enggak, mereka baik-baik aja sama aku. Aku udah tahu tanpa harus kamu jelasin. Aku janji, Fit. Aku gak akan nyuruh kamu untuk deketin mereka lagi. Karena aku gak tega ngebayang kamu dimaki-maki sama mereka. Fit, maafin aku ya. Mereka itu tidak bisa ngelihat niat baik kamu. Jadi, kamu gak usah kesana-sana lagi ya, Fit. Kamu kenapa? Pagi, Pak. Anak itu pasti cerita-cerita ke Farel kalau dia memergoki aku dan istriku berantem. Fit, kamu kenapa? Kayak abis lari maraton. Aku habis naik tangga, Rel, sampai sini. Hah? Naik tangga ke lantai 5 ini? Kenapa nggak naik lift, Fit? Ada papi kamu. Kamu nggak berani ya satu lift sama papi aku? Takut mati gaya ya? Duh, gimana ya, Rel? Aku juga pusing. Tiap hari aku ngerasa paling dikucilkan, dimusuhin. Padahal tiap hari kita satu kantor ketemu terus. Ya, kalau kamu nggak anggap dia musuh, mestinya kamu nyantai aja, Fit. Nanti siang makan di luar ya? Gak mau, Rel. Aku banyak tugas kuliah. Mendingan aku ngerjain daripada keluar. Ya. Jadi aku makan sendirian nih. Katanya aku disuruh rajin kuliah. Fit, kopi satu ya. Kayak warung aja. Anak itu, dia harus segera di stop. Makin lama makin menyulitkan. Harus ada cara untuk menghentikan dia. Yes, Mr. Berry. I have read your proposal. Yeah. Would you please contact Farel Secretary? Okay. I'll let you know soon. Thank you. Tolong ruangan saya sebentar. Iya, Pak. Tolong antarkan ini ke Fitri. Suruh dia pelajari dan berikan laporannya ke Farel. Fitri, Pak Utama meminta kamu untuk mempelajari proposal ini. Bikin resume, nanti kirim ke Pak Utama dan Farel. Iya, Mbak. Makasih ya. Halo, selamat siang. Hi, may I speak with Fitri? Bahasa Inggris lagi. Hello. Iya, hello. It is Fitri. Hi, Fitri. I'm Barry Steele from Supernova Entertainment. Couple days ago, I've sent a document, a proposal for Mr. Futama. He's so interested and he wants to cooperate with me. He asked me to follow up it with you. Have you read that proposal or not? Sir, sorry. I don't understand. I beg your pardon. Which part you don't understand? But I didn't understand. Fitri, this is very simple English. Why you don't understand? Hello, Fitri.
Udah selesai ya? Nih, Mos. Kamu kenapa, Mos? Nggak apa-apa, Korel. Akhir-akhir ini kamu kayaknya agak aneh deh. Kamu perhatiin ya? Oh, enggak. Soalnya semua orang juga bilang kayak gitu kok. Aneh. Dulu waktu kamu deket aku, malah nggak pernah merhatiin aku. Gimana? Anak baru itu? Tristan. Ya gitu deh. Oh, kerjanya bagus? Lumayan. Dia anak pintar. Punya inisiatif. Tapi Tapi kenapa? aku agak risih, Rel. Risih kenapa, Mos? Soalnya dia ngedeketin aku terus. Sorry, Mos. Ini mungkin bukan urusan aku. Tapi apa salahnya dia deketin kamu? Kamu nggak suka ya sama dia? Nggak tau lah. Kayaknya hati aku masih terkunci, Rel. Udah lama kita putus, tapi kenapa ya? Aku susah banget ngelupain kamu. Sampai jam segini juga Mas Maman itu belum datang. Mana aku tahu, Mai. Mas, mau dia itu saudara kita, kerabat, atau apalah namanya, kalau kerjanya nggak bagus tuh gimana? Ya harus disiplin dong kalau kerja. Iya, kalau kamu nggak suka, kamu pecat aja. Enak aja aku yang pecat. Kan kamu yang terima dia kerja di sini, ya kamu lah yang pecat dia. Tapi kan aku orangnya nggak enakan, Mai. Ya kamu tinggal bilang sama dia kalau saya keberatan dia kerja di sini karena kerjanya nggak bagus. Nah, Papa udah telat nih. Papa berangkat kerja dulu ya. Nanti kalau Papa nggak kerja, Papa nggak dapet duit. Terus bayaran sekolah kamu gimana? Tapi juga maunya ditungguin Papa. Juga kan lagi demam. Aduh, gimana? Juga, jangan rewel dong sayang. Kan ada tante yang jagain ya. Tuh, ada Tante Kayla ya. Gak mau. Juga maunya ditemenin Papa. Aduh, gimana nih? Nggak enak sama Mas Bram sama Mbak Maya. Gimana kalau misalnya aku telepon mereka aja, Mas? Aku bilang kalau Mas nggak bisa masuk karena Yuganya kan lagi sakit. Ah, jangan, Kay, jangan. Aku udah keseringan bolos. Maksudnya, kafe lagi rame-ramenya. Nggak enak, Mas Bram nggak ada yang bantuin, kasihan. Tuh, dengerin tuh Yuk. Papa harus tetap kerja. Kamu jangan cengeng ya. Kan di sini banyak yang jagain. Tapi Bapak pulangnya cepet kan? Iya, gini deh. Nanti kalau Papa pulang, Papa bawain oleh-oleh, ya? Oleh-oleh apa, Pak? Kalau oleh-oleh cepet. Ntar Papa bawain makanan sisa, ya? Udah, Papa pergi dulu. Oke. Fitri, mana proposalnya Mr. Berry? Ini, Pak. Belum kamu follow up kan? Kamu tahu, saya dapat komplain dari Mr. Berry. Dia bilang kamu tidak merespon proposalnya dia. Padahal kan saya sudah kirim Vina untuk mengirimkan proposal itu dan kamu harus membuat resumenya. Masalahnya, Saya nggak ngerti. Memang susah bikin sebuah resume seperti itu. tapi kan saya udah berusaha, Pak. Saya tidak mau mendengar alasan apapun. Yang jelas sampai sekarang saya belum mendapatkan resume itu dari kamu di meja saya. Masalahnya, saya juga butuh waktu, Pak. Apa masalahnya? Proposal itu pakai bahasa Inggris. Dan saya nggak ngerti. Farel.
Kenapa kamu memakai seorang sekretaris yang tidak bisa berbahasa Inggris? Padahal kamu sudah tahu bahwa perusahaan kita tidak hanya terbatas pada orang-orang Indonesia. Pak Hutama, Anda tidak berhak mempermalukan Fitri seperti ini. Kamu yang seharusnya profesional. Jangan campur adukan soal pekerjaan dan urusan pribadi. Saya menegur Fitri karena dia tidak konsekuen. Dan jangan jadikan itu menjadi masalah personal. Fitri, kamu telepon Mr. Berry. Bilang sama dia, saya akan segera memberikan approval-nya dan minta dia untuk mengirimkan detail budgetnya. Baik, Pak. Fitri? Are you alright? Kenapa? Are you okay? Oke. Fit, belajar bahasa Inggris tuh nggak susah kok. Yang kamu butuhin cuma praktis. Aku tahu kok kamu pasti bisa. Kamu cuma harus pakai bahasa itu tiap hari aja. Gak tau lah, Tan. Aku nggak bisa. Susah. Kamu enak udah bisa bahasa Inggris. Waktu pertama kali aku kuliah di luar negeri juga rasanya mau bunuh diri, Fit. Bahasa Inggrisku jelek banget. Tapi ya karena semua mata pelajarannya pakai bahasa Inggris, mau nggak mau juga aku pakai bahasa Inggris juga. Lama-lama aku juga bisa. Kamu mau aku bantuin? Boleh? Oke, kalau kamu mau, berarti mulai sekarang kalau kamu ketemu sama aku, harus pakai bahasa Inggris. Nggak usah takut salah, Fit, dan nggak usah malu. Lama-lama kamu juga pasti bisa kok. Bener. Kamu bantuin aku. Sure, why not? Why? Because you are my gorgeous friend. Apaan artinya? Karena kamu temanku yang cantik. Mana proposal dari Mr. Berry? Nanti kita belajarin bareng ya, terus kita bikin resume-nya. Oke. Sebentar ya. Udah itu aja. Itu aja Mbak ya, kita cukup. Kasih tunggu ya. Saya terlambat. Sini biar saya yang catetin, Mbak. Udah nggak usah, makasih. Mas, biar saya, Mas. Udah, nggak usah. Mas Bram sama Mbak Maya kenapa ya? Kok gue dicuekin sih? Itu loh Mas, gara-garanya Mas tuh sering pacaran pas jam sibuk. Udah gitu, sekarang kan hari Minggu, tamu juga lagi rame. Mas malah telat dateng. Aduh, jadi nggak enak nih gue. Udah Mas sana, ngomong sana. Tapi aku nggak enak, Mai. Kamu kan sama-sama laki-laki. Daripada keadaan terus-terusan kayak gini, kamu mau? Enggak kan? Iya juga sih. Kita mendingan cari yang rajin. Ya udah, kamu ngomong sama dia sekarang. Mumpung situasinya tuh pas. Ya udah deh. Mas, bisa ngomong sebentar, Mas? Masalah tadi saya telat ya, Mas. Soalnya gini, Mas. Anak saya tuh tadi lagi sakit, jadi agak rewel. Saya harus bujuk-bujuk dia, makanya saya telat datang kemari. Waduh, gimana nih? Anaknya lagi sakit lagi. Masa aku tega mencat dia dalam kondisi kayak gini? Mas, ngomong apa, Mas? Nih, pokoknya Mami nggak usah khawatir. Sebentar lagi Papi pasti bisa mendang Fitri keluar dari kantor ini. Memangnya Papi bisa, Pi? Kenapa enggak? Pokoknya Papi akan bikin malu terus anak itu dan bikin dia tidak betah kerja di kantor ini. Oke, Mi? Ya. Dah.
Oh, jadi itu rencananya Pak Utama. Kasihan Fitri. Mas Tristan, mau ketemu Pak Utama? Enggak. Aku cuma mau ngasih surat ini buat Pak Utama. Aku titipin kamu aja ya. Nanti saya sampaikan. Oke, makasih. Fitri, mana proposal dari Mr. Berry? Kita bawa ke kantin sekarang dan kita bahas di sana. Ayo cepat. Iya. Oke. Sekarang kamu tulis dulu product summary-nya, habis itu product type, habis itu yang terakhir target launch date-nya, oke? Mereka ngapain ya? Oke. Buat apa Tristan ngajarin Fitri? Dimakan dong sayang. Kenapa sih? Lidahnya pahit ya? Iya, tapi kan tetap harus makan biar bisa minum obat. Kalau nggak minum obat, kapan sembuhnya? Ayo. Pinter. Kayla, kamu pinter ngebujuk anak kecil ya. Padahal kan kadang-kadang kamu juga kayak anak kecil. Norman, kamu kenapa? Iya, Mak. Kok pulang kerja lesu banget? Ada apa? Iya, Mas. Kok mukanya sedih kayak gitu? Kenapa? Kafenya sepi ya? Kafenya rame banget. Cuman akunya dipecat. Mas serius? Emangnya kenapa lagi, Mas? Iya. Mas, makan yuk. Ditungguin papi sama mami. Kayla. Iya, Kay? Mas beneran mencet Mas Norman? Iya, Kay. Tapi masalahnya... Mas kok tega banget sih? Selama ini tuh Mas Norman nggak punya pekerjaan tetap. Nyari setengah mati, luntang-lantung sana kemari. Sekarang sekalinya ada kerjaan di kafe Mas, malah dipecat. Sebetulnya Mas juga nggak enak mau mecat Mas Norman. Dan Mbak Maya juga nggak tega. Tapi ya mau gimana lagi, Kay? Kak Maya? Gini ya, Ke. Kak Maya tahu Mas Norman itu kakak ipar kamu dan kamu kepengen bantuin dia. Tapi Kak Maya harus tegas dong. Dia itu nggak bagus kerjanya. Suka seenaknya sendiri. Kak Maya sih nggak peduli. Nggak peduli dia itu siapa. Kalau emang kerjanya nggak bener ya memang salah aja kan. Kak Maya kok tega banget sih? Dia kan lagi butuh uang, Kak. Semua juga butuh uang, Kay. Tapi kalau kayak gini caranya, kafe Kak Maya itu bisa bangkrut. Ya seenggaknya jangan hari ini dulu. Yuga itu lagi sakit. Mas Norman butuh uang buat bawa Yuga ke dokter. Kamu serius, Kay? Yuga lagi sakit? Ya udah, nanti coba Kak Maya omongin lagi ya sama Mas Bram ya, Kay. Kayla, kamu mestinya nggak perlu berantem sama kakak kamu sampai segininya. Tapi aku kesian sama Mas Norman, Al. Siapa sih yang tega ngeliat Mas Norman? Tapi aku tahu sekarang kenapa dia cuma kerja sehari 2 hari. Dia itu tipe orang yang menyalahgunakan kepercayaan, Kayla. Maksud kamu? Kejadian kayak gini bukan sekali 2 kali.
Mas Norman. Udah tahu nyari kerja itu susah. Sekalinya udah dapet, dia nggak bisa menjaganya, Kayla. Pak, maafin juga ya, Pak. Gara-gara juga rewel. Papa jadi telat. Terus dipecat deh. Nggak apa-apa, Nak. Memang Papa yang salah kok. Mas jangan bikin malu keluarga dong. Saya nggak enak sama Mas Bram dan Kak Maya. Kenapa sih nggak pernah serius kalau kerja? Al, kok nyolotin gitu sih? Gue ini lagi apes. Bukan bantuin gue loh. Tapi gara-gara Mas Norman, Kayla jadi berantem sama kakaknya. Aduh, kenapa jadi ribet kayak gini sih? Ya udah ya, Nak. Kamu tidur. Udah malam. Biar cepet sembuh ya. Udah ya, Pak, jangan sedih juga. Enggak, Nak. Kamu doain Papa aja ya. Biar besok Papa dapat kerjaan lagi. Ya? Tidur, Gi. Halo? Ini dari Ibra, Mas. Saya mau minta maaf soal yang tadi. Saya udah nyesel karena sudah memecat Mas Norman. Padahal sebetulnya kafe kami juga masih butuh waiters. Jadi saya harap Mas Norman bisa kembali kerja di kafe kami, Mas. Makasih banyak, Mas. Sebenarnya Mas Bram dan Mbak Maya sudah sangat baik dan sabar sekali sama saya. Tapi sayanya aja yang nggak tahu diri. Tapi sekali lagi maaf, Mas. Saya nggak bisa kerja di sana lagi. Loh, kenapa, Mas? Mas tersinggung sama kita ya? Bukan karena itu, Mas. Cuman besok, alhamdulillah, saya dapat job iklan. Lumayan lah, honornya agak gede. Ya udah, saya ikut senang deh, Mas. Tapi kalau ada apa-apa, Mas datang aja ke kafe kita, ya? Iya. Makasih ya, Mas. Kadang kalau kita nurutin perasaan gak enak kita itu lebih baik, Mai. Daripada sekedar emosi, langsung pecat. Sebenarnya mereka tuh baik banget ya. Kayaknya aja nih. Besok Papa syuting iklan ya? Iya, Nak. Wih, keren. Judul iklannya apa, Pak? Hah? Nah, lo mati deh gue. Iklan apa ya? Iklan salep kulit. Tidur ya, Nak. Siapa sih pagi-pagi? Siapa? Tristan? Ngapain sih? Jam 5 udah ada di sini. Hai, pagi, Mas. Kamu ngapain sih pagi-pagi udah ada di rumahku? Aku mau ngajakin kamu jogging di Senayan. Jangan gila deh, Tan. Loh, kok gila? Ini justru ajakin hidup sehat, Mos. Bukan gila. Ngaco ah. Tapi kan kita... Apa? Ayolah, Mos. Olahraga di Senayan enak loh. Badan segar, otak juga segar. Tapi Tan, kita kan nggak pernah bikin janji buat jogging. Ya elah, Mos. Mau jogging aja harus pakai janjian. Udah, cepet sana ganti baju. Aku tungguin di sini nih. Kenapa? Masih ngantuk ya? Liatin aja muka aku yang ganteng. Ntar juga nggak ngantuk lagi. Mas Norman bisa jagain anak kamu kalau kamu sama suami kamu lagi kerja. Terima kasih banyak ya, Kay. Selama ini aku bingung mau nitipin anak kemana. Kedua orang tua aku kan udah nggak di Jakarta lagi. Aku udah nyari baby sister dan pembantu, tapi selama ini belum nemu.
Lagian cuti aku kan udah kebanyakan, Kay. Besok kan udah mulai kerja lagi. Mas, kira-kira sebelumnya udah pernah jagain anak belum? Saya juga punya anak, Mbak. Jadi saya biasa ngurusin anak saya. Kalau boleh tahu, anak Mbak umurnya berapa ya? 4 tahun, Mas. Oh, baru 4 tahun. Masih kecil dong. Anak saya udah 8 tahun. Ya, Kay? Saya percaya kok, Mas. Bayarannya mau per minggu atau per bulan? Oh, jam-jaman juga boleh. Maaf. Terserah Mbak aja deh, gimana baiknya. Oke, sebentar ya, saya panggil anak saya ya. Oke, makasih ya. Kamu memang penyelamat aku. Sampai bela-belain nyariin kerjaan buat aku. Tapi Mas yang sabar aja ya. Soalnya anaknya nakal banget. Ah, ibunya aja baik. Masa sih anaknya nakal? Anak 4 tahun bisa apa? Paling juga cungkring, segede gini, kayak tuyul. Mudah-mudahan aja. Anaknya 4 tahun. Iya. Ciko, yuk salim sama omnya. Yuk, ayo. Buset, anak 4 tahun gede banget ya. Kayak anak King Kong. Buset, galak banget, kayak anak herder. Maaf. Apaan, Mak? Enggak kok, dianya aja yang cengeng. Sebentar loh. Ternyata seru juga ya, Tan. Udah bertahun-tahun aku nggak kesana. Berapa tahun ya? Pokoknya lama banget deh, Tan. Kamu nggak pernah olahraga ya? Suka, tapi nge-gym. Sama si Farel? Enggak, sendirian. Mos, kamu ada makanan apa? Laper nih. Kamu namu ke rumah aku aja jam 5 pagi. Mana sempet aku bikin makanan. Mau aku masakin? Emang kamu bisa masak? Ya, lama kuliah di luar juga bikin aku jago masak loh. Jangan ngeremehin. Kalau cuma masakan gitu-gitu aja sih bisa. Ada bahannya nggak? Serius kamu masak? Boleh kan aku numpang masak di rumah kamu? Dijamin deh, kamu pasti ketagihan sama masakan aku. Aku bener-bener gak nyangka deh. Orang celengan kayak kamu bisa masak seenak ini. Kalau kamu mau, nanti kali aku masakin resep lainnya buat kamu. Emangnya kamu bisa masak apa aja selain ini? Banyak deh pokoknya. Seenak ini? Aku bisa lupa diet dong. Oh, bukan cuma itu. Kamu juga nggak usah repot-repot masak deh kalau kamu jadi istri aku nanti. Apa? Istri? Nah. Pi, gimana Pi dengan Fitri? Ada apa lagi sama gadis kampung itu? Papi tuh gimana sih? Katanya mau nendang Fitri dari kantor. Sabar aja. Nanti juga dia minta resign. Mami, Papi lagi baca nih. Biarin. Halo, Al. Ini apaan, Tan? Itu masakan gue yang lain lagi. Cobain deh, pasti enak. Itu nggak kalah loh sama masakan aku yang kemarin di rumah kamu. Shh. Nah, apa sih? Kemarin ada acara masak-masak nih. Iya, Al. Dan dia ketagihan gitu sama masakan gue. Biasalah, secara gitu. Lama-lama mulutnya Tristan perlu diplester. Kamu lagi mau ngapain sih? Saya cuma mau nanya, Ibu udah baikan?
Emangnya kamu itu dokter pribadi saya apa ngecek-ngecek kesehatan saya? Saya lagi sibuk. Udah. Tunggu, Bu. Ibu lagi sibuk di kantor. Maksudnya ibu udah kerja? Udah mulai kerja hari ini? Ibu tuh hebat ya sama kayak Farel. Nggak penting banget ya kamu. Fit, makan siang yuk. Aku kan udah bilang, Rel, aku banyak tugas kuliah, aku mau ngerjain dulu. Kamu kan bisa pergi duluan sama Aldo, ya? Ya udah. Kamu mau dibawain apa? Terserah kamu deh, apa aja. Maaf Bu, ada yang ingin ketemu. Suruh masuk deh. Baik Bu. Siang, Bu. Kamu lagi. Mau ngapain sih kamu kesini? Saya cuma mau ngeliat kondisi ibu. Saya juga bawa ini, Bu. Bubur. Tadi saya mampir beli ini di samping retro. Enak loh, Bu. Aduh, apa-apaan sih si Farel? Kok Farel sih, Bu? Iya, pasti Farel kan nyuruh semua ini. Enggak, Bu. Ini semua inisiatif saya sendiri. Farel nggak tahu apa-apa. Bagus. Jadi ini murni inisiatif kamu. Kenapa sih? Kamu mau cari muka ya sama saya? Dan kamu lupa kalau waktu itu saya bilang sama kamu, apapun yang kamu perbuat, saya tidak terkesan. Jadi percuma aja kamu berbuat baik seperti ini. Bu, saya benar-benar mengkhawatirkan kesehatan ibu. Waktu di rumah sakit, ibu kelihatannya mukanya pucat, terus kayak orang kesakitan. Makanya saya selalu kepikiran ibu. Aduh Fitri, kamu baik banget ya. Tapi tau nggak, dengan kamu ada di sini, saya tambah pusing tau nggak? Buburnya dimakan ya? Lihat bungkusnya aja saya udah nggak selera. Pasti kamu belinya di pinggir jalan kan? Kamu tuh mau apa sih? Mau bikin saya tambah sakit? Karena makanan ini tidak higienis. Itu bersih kok, Bu. Itu nggak mungkin kotor. Saya mana mau beliin ibu makanan di warung yang kotor. Udah, sana kamu. Permisi ya, Bu. Buburnya dimakan ya. Tapi kok baunya kayaknya enak nih. Enak kok. Maaf, Bu, tasnya ketinggalan. Enak kan, Bu? Mana sih Fitri? Jangan-jangan bohongin gue lagi. Rel, udah selesai makan siangnya. Ya udahlah. Emang sekarang jam berapa? Oh iya, 1:30. Kamu pergi kemana sih? Tadi aku ajak makan siang kamu nolak. Katanya mau bikin tugas kuliah. Kok malah keluyuran? Apaan sih? Kok kamu malah nuduh aku keluyuran? Aku gak kemana-mana kok. Abis ngerjain tugas, aku ke toilet. Toilet bawa tas. Oh iya. Takut hilang, Rel. Takut hilang.
Emang kantor ini nggak aman apa? Aduh, udah deh, Rel. Kamu marah-marah mulu. Aku kan udah capek naik turun angkot. Apa? Naik turun angkot? Mau bohong apa lagi kamu, Fit? Tadi kamu dari mana? Ya udahlah. Kalau kamu bohong, bohong aja terus. Jadi bingung. Pasti Farel marah besar kalau sampai dia tahu aku ketemu sama ibunya. Gimana ya? Iya, Rel. Mi. Gimana, Mi? Mami sakit apa? Sebetulnya Mami tuh nggak apa-apa. Tapi Mami tuh kecapean banget, Rel. Dan kebetulan kolesterol Mami tuh tinggi banget. Aduh, makanya makanannya jaga tuh. Kamu kok nggak ngelihat Mami sih? Malah kamu nyuruh gadis kampung itu kan jenguk Mami? Enggak kok, Mi. Udahlah, Rel, nggak usah pura-pura. Kamu kenapa sih pakai acara nyodor-nyodorin dia? Nyodor-nyodorin gimana sih, Mi? Rel, dia itu datang ke Mami dan pura-pura baik gitu deh sama Mami. Pakai acara nganterin bubur ayam segala. Udahlah, Rel, Mami kan udah bilang apapun yang dia lakukan, Mami itu tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Mi, aku pikir Mami dan Papi itu orangnya bijak. Tapi ternyata Mami dan Papi nggak pernah bisa lihat niat baik seorang ya. Ini anak udah salah malah ngomel. Padahal Farel tuh orangnya baik, sopan sama orang tua. Pasti gara-gara gadis kampung itu tuh dipengaruhin melulu. Sik, akhirnya selesai juga. Kalau kayak gini caranya bisa kuliah sore. Nih, Rel. Proposal untuk PT Supernova Entertainment udah jadi. Kamu sign ya? Rel, aku boleh pulang cepet kan? Aku ada kuliah sore jam 4. Terserah kamu. Kok kamu gitu sih, Rel? Ya, kalau nggak boleh nggak apa-apa, aku bolos. Terserah kamu. Kamu kenapa sih, Rel? Aku nanya baik-baik kayak gitu. Kamu marah ya? Katanya kalau urusan buat kuliah kamu selalu dukung aku. Emangnya kamu benar-benar kuliah? Bukannya kamu ke kantor mami aku? Hah? Kamu tahu? Mami kamu nelfon kamu ya? Kenapa sih, Fit? Kamu bohongin aku? Aku takut kamu marah, Rel. Dan sekarang aku benar-benar marah sama kamu. Rel, jangan marah ya. Kan aku cuman kasihan sama dia. Aku cuman pengen lihat keadaannya gimana. Aku tahu. Tapi kan aku udah bilang sama kamu. Papi sama mamiku gak pernah bisa lihat niat baik seseorang, Fitri. Yang ada kamu malah dimaki-maki ntar. Mereka gak gitu kok. Aku ini anak mereka. Aku yang lebih tahu mereka daripada kamu. Lain kali dengar saran aku ya. Kalau aku bilang gak usah kesana, ya kamu nurut. Kenapa kamu diem? Jadi aku boleh pulang cepet nggak? Takut telat kuliah, Rel. Kamu dari tadi dengar omongan aku nggak sih? Dengar. Ya udah kamu kuliah sana. Ntar telat lagi. Maaf ya. Kenapa gadis kampung itu bisa bikin resume seperfect ini? Apa ada yang bantu dia? Apa ini Farel yang mengerjakan? Jangan lega dulu, Fitri. Masih banyak jalan untuk menendang kamu dari kantor ini.